Jadi kita kocor per lubang 100 mili seperti ini. Sangat simpel sekali. Ini tidak berbahaya. Justru ini akan menyuburkan tanah dan antibodi serangan jamur tanaman cabai. Seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang kita tanam ini masih kecil kawan-kawan. Nah, khususnya sekarang ini kita akan melakukan perawatan lagi, yaitu dengan cara melakukan sistem pengocoran. Karena di tempat kita ini hujannya sangat deras sekali, jadi biasanya identik dengan hujan yang sangat keras atau cuaca ekstrim, tanaman akan sangat mudah sekali diserang oleh namanya penyakit jamur seperti layu fusarium, busuk batang ataupun bercak daun. Oleh karena itu, sebelum hal ini terjadi, makanya kita harus melakukan pencegahan. Oleh karena itu, kawan-kawan ikuti terus videonya, apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai di cuaca yang sangat ekstrim, yaitu musim penghujan yang sangat deras seperti saat ini. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, sangat subur sekali, di mana di musim penghujan itu memang tanaman secara umum pertumbuhannya sangat cepat karena air itu tercukupi. Berbeda kalau di musim kemarau. Jadi musim kemarau biasanya yang terjadi adalah tanaman pertumbuhannya terhambat atau kerdil, itu disebabkan kekurangan air. Jadi kalau di musim penghujan pertumbuhannya sangat cepat seperti ini. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, khususnya di musim penghujan kita harus hati-hati kawan-kawan, karena tanaman cabai itu walaupun cepat pertumbuhannya atau sangat subur, tetapi di balik kesuburan itu ada bahaya yang mengintai seperti layu fusarium, busuk batang ataupun bercak daun. Nah, ini ada bekasnya yang kena bercak daun seperti ini, ada hitam sedikit, tetapi ini sudah sembuh. Kita sudah melakukan perawatan pada hari-hari sebelumnya. Dan ini kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali kawan-kawan, cuacanya sudah mendung seperti ini, biasanya sebentar lagi akan turun hujan. Karena situasi sekarang ini sangat ekstrim sekali, setiap hari di tempat kita hujan. Nah, oleh karena itu, sebelum tanaman terserang yang namanya jamur, makanya kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu, agar nantinya tidak terkena yang namanya layu fusarium, busuk batang, bercak daun, ataupun di fase pembuahan atau generatif, agar buah aman dari serangan antranoksa ataupun patek. Jadi sangat hijau sekali. Kita menanam cabai ini di tengahnya saja satu jalur kawan-kawan. Lebar bedengan kita buat kurang lebih ini 90 cm, hampir 1 meter. Tetapi ini karena datarannya miring, kita tidak membuat bedengan terlalu tinggi. Jadi cukup rendah, artinya hanya 30 cm sudah cukup, sehingga mulsanya sampai di bawah seperti ini. Jadi menyentuh bagian bawah bedengan ini kawan-kawan. Sedangkan lebar selokannya kurang lebih hanya 60. Nah, sistem pemasangan ajir ataupun turus kita buat miring seperti ini. Ini dengan tujuan nantinya di mana tanaman cabai kalau dia tinggi, kita bisa pasang tali di sini kawan-kawan, bentang tali. Kalau sistem memasang lanjaran atau turus dengan lurus, maka kita memerlukan bambu tambahan di sininya nanti. Tetapi dengan cara sistem pemasangan miring seperti ini, kita tidak memerlukan lagi bambu tambahan. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Teknik perawatan yang selama ini kita lakukan sangat sederhana, sangat simpel sekali kawan-kawan. Dan ini tanaman cabai yang kita tanam ini usianya baru kurang lebih 18 hari. Jadi 18 hari pertumbuhannya cukup luar biasa seperti ini. Nah, setelah bedengan ini dibuat, kita melakukan fermentasi di lahan kawan-kawan, karena kita menggunakan yang namanya kotoran ayam. Jadi kotoran ayam itu identik dengan jamur sebenarnya, tetapi dengan sistem perlakuan yang tepat guna. Artinya setelah kita menebar kotoran ayam dicampur dengan Vertipos, kita langsung siram dengan menggunakan E4. Jadi kita melakukan fermentasi di bedengan langsung. Dan setelah itu kita rapikan, baru didiamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiamannya cukup lama, yaitu sampai 30 hari. Nah, setelah itu baru kita melakukan pelobangan mulsa. Setelah dilobang kita diamkan 2 hari, dan setelah itu baru kita melakukan pengocoran dengan menggunakan bahan yang sangat bagus sekali, yaitu trichoderma
asam humat dan silika karbon. Jadi kita kocor di lubang tanam ini kurang lebih 100 ml. Jadi bahan-bahan tersebut kita gunakan untuk 20 liter air, kita menggunakan 3 sendok makan. Nah, setelah kita melakukan pengocoran, baru kita melakukan penanaman. Jadi dengan demikian maka tanamannya sangat subur seperti ini. Di usia 5 hari, 10 hari, 15 hari, kita melakukan pengocoran lagi dengan menggunakan yaitu asam amino. Nah, kita menggunakan Premino dicampur dengan Ultradap. Kalau tidak ada Ultradap bisa memakai Mordan Pool, itu sangat bagus. Tetapi di lahan ini kita memakai yang namanya Ultradap dan asam amino Premino seperti ini. Dosisnya untuk asam amino kita pakai satu tutupnya ini kurang lebih 30 ml untuk 20 liter air. Ultradap kita memakai 3 sendok makan. Sehingga tanamannya sangat subur luar biasa seperti ini. Sedangkan untuk mengendalikan atau mencegah namanya busuk daun, kita juga melakukan penyepraian dengan menggunakan Copper WP. Jadi dengan penggunaan Copper WP itu sangat bagus sekali untuk antisipasi busuk daun, kawan-kawan. Karena air hujan itu sangat asam sekali. Kalau dia mengenai daun ini mengakibatkan terjadinya bercak daun. Maka itu kita lakukan pencegahan dengan melakukan penyepraian dengan menggunakan Copper WP. Nah, hari ini kita lakukan lagi pengocoran dengan bahan yang sangat bagus sekali untuk pencegahan layu, busuk batang, ataupun penyakit jamur lainnya, kawan-kawan. Pengocoran hari ini untuk pencegahan atau antisipasi jamur kita menggunakan Biosigma Trichoderma. Ini sangat bagus sekali, di mana sudah saya jelaskan tadi, sebelum tanam kita juga sudah melakukan pengocoran Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Sekarang di usia 18 hari kita lagi melakukan pengocoran. Tetapi kita tambah dengan humid acid. Kita memakai Impresol. Jadi kalau tidak ada Impresol bisa menggunakan Kalha ataupun Power Soil. Tetapi hari ini kita menggunakan Impresol karena yang ada hanya ini, kita tidak punya asam humat, Power Soil, dan Kalha. Tetapi kita masih memiliki ini, kita pakai ini saja. Ini bisa digunakan di fase generatif atau di fase pembuahan juga, kawan-kawan. Jadi Impresol ini atau asam humat sangat bagus sekali untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologi tanah. Apalagi sering ditanami cabai berulang kali sehingga kondisi tanahnya tidak bagus. Tetapi dengan menggunakan asam humat itu akan subur kembali. Ini air kita sudah siapkan kurang lebih 10 liter. Dan Trichodermanya yaitu kita sudah memakai Biosigma. Kita pakai dosis, pakai ukuran sendok aja seperti ini. Karena ini musim penghujan, kita memakai 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah. Jadi kita aduk dulu biar dia larut. Jadi pengocoran Trichoderma seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesering mungkin itu semakin bagus untuk antisipasi atau antibodi atau kekebalan tanaman terhadap serangan jamur seperti layu fusarium, busuk batang, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah larut seperti ini, kita tambahkan yang namanya humid acid. Kita memakai Impresol ini, seperti yang saya katakan tadi, ini Impresol bisa digunakan di fase generatif, ada kandungan kaliumnya. Nah, kita memakai dosis yang sama, yaitu kita pakai 3 sendok makan. Ini berfungsi sebagai pembenah tanah agar pH-nya tidak drop, kawan-kawan. 2, 3. Nah, kita aduk dulu. Jadi setelah ini baru kita melakukan pengocoran. Jika sudah larut seperti ini, Trichoderma dan asam humatnya, baru kita melakukan pengocoran. Nah, alat kocornya seperti sering sudah saya pakai, ini sangat sederhana. Ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi kita kocor per lubang 100 ml seperti ini. Sangat simpel sekali. Ini tidak berbahaya. Justru ini akan menyuburkan tanah dan antibodi serangan jamur tanaman cabai. Seperti ini. Dia seperti kopi, kawan-kawan. Nah, seperti ini warnanya hitam. Jadi kalau sering kita melakukan pengocoran dengan Trichoderma di musim penghujan, maka tanaman cabai mempunyai perlindungan terhadap serangan jamur. Nah, seperti ini. Kita tuangkan kurang lebih 100 ml saja. Seperti ini. Jadi sangat mudah
Yang penting poinnya adalah pencegahan sebelum kena. Itu prinsip dalam dunia pertanian. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran trichoderma yaitu biosigma dicampur dengan asam humat. Kita menggunakan impresol sudah selesai kita lakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan tanaman cabai agar tidak terserang namanya layu poserium, busuk batang, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.